Provinsi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Iya, pagi Pak, silakan Pak Ondo. Iya, anggaran poya-poya dihapus. Ini bisa membuat pejabat dan pegawai di bawahnya jadi sakit mata. Karena penghasilan dari mata anggarannya menjadi dihapus. Jadi sakit matanya, mata anggarannya jadi yang sakit. Judul ini mengindikasikan bahwa selama ini ada anggaran poya-poya. Saya tahu persis memang itu ada. Sebaiknya jangan hanya Pemda, juga di KL ya, kementerian dan lembaga. Dalam menyusun RAB biasanya, ya karena saya pernah menyusun RAB, biasanya tidak seluruhnya itu berdasarkan kepentingan, tapi juga disusun berdasarkan keinginan. Contohnya SPJ. SPJ itu ditanya nih, siapa, mau kemana, berapa hari, mengenai urusan apa. Banyak yang boros-boros selain mobil dinas, seminar, SPJ, ada juga masalah pembelian mebel, komputer yang atau renovasi toilet yang sebenarnya belum waktunya diganti. Jadi bila pemangkasan ini dilakukan untuk RAB tahun berikutnya, belum tentu akan diikuti oleh Pemda dan KL yang lain. Karena ada kebiasaan RAB sebaiknya tidak lebih rendah dari RAB tahun sebelumnya. Jadi lebih tinggi boleh. Nah ini yang harus dihapus. Baik. Dulu itu pemangkasan dilakukan dalam krisis moneter dikasih bintang merah. Karena krisis moneter. Sekarang sebaiknya juga dikasih bintang merah untuk di KL khususnya. Karena dalam pandemi. Kalau bisa anggaran dihapus atau dipangkas yang di Menkumham dan untuk memperbaiki lapas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Bagaimana Bang Don? Ini ada 4 penelpon, semuanya mendukung. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan bisa membahayakan juga dalam tanda petik kepala daerah. Karena pegawai-pegawai di bawahnya tadi kalau Pak Ondo kalau tidak salah mengatakan jadi tidak suka itu. Bagaimana Bang? Ya betul tidak suka. Tetapi itu tadi kan Pak Ondo melukiskannya dengan tepat. Bisa bikin orang-orang pegawai itu sakit mata. Sakit mata. Dan menarik dikatakan bahwa sebaiknya menyusun anggaran itu bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan atau kepentingan. Karena keinginan itu kan batasnya itu langit, Leo. Tidak ada batas. Tapi kalau kebutuhan itu bisa disusun gitu. Yang ingin kita katakan sebetulnya adalah bahwa sebetulnya ya mestinya pemerintah atau pemerintah daerah mestinya lihat situasi di situ kan tahu betul bagaimana harapan masyarakat sebetulnya. Dan jangan sampai kebiasaan menyusun anggaran berdasarkan keinginan itu terus berjalan gitu. Bang, tapi pertanyaan yang paling logis ketika anggaran ini dipangkas, seperti tadi kata Pak Ondo, kan ada orang-orang yang menjadi bawahan dari seorang Dani Pomanto yang pasti tidak nyaman dengan itu. Dan ini kan kalau tidak diantisipasi bisa jadi kemudian menarik ke bawah kinerja pemerintahan di sana. Ini pilihan, you mau populis untuk pegawai atau populis untuk publik. Kan itu pilih. Secara etis kita kan lebih memilih kalau ini populis untuk kepentingan masyarakat. Itu adalah pilihannya. Bukan soal apakah pegawai itu senang atau tidak dengan kita gitu. Ini pilihan-pilihan yang secara etis mana yang lebih baik dan mana yang lebih benar gitu.